Di saat seorang ibu menjalani proses persalinan, disitulah berlangsung pertaruhan hidup dan mati. Dengan mata kepala sendiri, Primus Yustisio menyaksikan pergulatan Jihan Fahira ketika melahirkan anak pertama mereka. Detik-detik menjelang kelahiran, kesetiaan Primus sebagai suami benar-benar diuji. Ia rela menjadi tumpahan emosi Jihan saat istrinya menahan rasa sakit yang luar biasa ketika proses kelahiran normal berlangsung. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Primus Yustisio dengan setia mendampingi Jihan Fahira saat menjalani proses persalinan. Rahel Maryam tengah menata hati menjelang operasi sesar pada tanggal 29 Juli nanti. Tamara Blesinski, Luna Maya, Dian Sastrowardoyo, dan Mariana masing-masing menjadi pemeran utama di 4 film. Tanah Papua menjadi sumber inspirasi bagi pasangan Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale. Judika, runner-up Indonesian Idol 2 piawai menggocek si kulit bundar. Pemirsa, pasangan Jihan Fahira Primus Yustisio baru saja dikaruniai momongan. Sampai 2 hari ini Primus ternyata masih teringat-ingat dengan perjuangan istrinya di kala melahirkan. Sementara itu pasangan Rahel Maryam dan Ebes sedang mempersiapkan kelahiran putra pertama mereka. Memang harus seperti itu ya pemirsa, tidak hanya calon ibu, tapi calon ayah juga harus ikut terlibat aktif. Kini kita mulai berita pertama dari Primus dan Jihan Fahira yang berikut ini. Di saat seorang ibu menjalani proses persalinan, disitulah berlangsung pertaruhan hidup dan mati. Dengan mata kepala sendiri, Primus Yustisio menyaksikan pergulatan Jihan Fahira ketika melahirkan anak pertama mereka. Detik-detik menjelang kelahiran, kesetiaan Primus sebagai suami benar-benar diuji. Ia rela menjadi tumpahan emosi Jihan saat istrinya menahan rasa sakit yang luar biasa ketika proses kelahiran normal berlangsung. Perjuangan mereka pun akhirnya berujung pada kebahagiaan. Rabu lalu pukul 1 dini hari Jihan berhasil melahirkan bayi perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 49 cm di Rumah Sakit Bersalin ASI Jakarta Selatan. Saya rasanya udah mau mati tuh, nggak 6 jam tuh. Aduh, untung suami saya baik banget, dia setiap kali saya kontrasi dia meluk. Jadi dia 6 jam dia pelukin saya tidur dia nungging, dia mungkin badan dia udah habis cakaran, pukulan, tapi terbaik. Saya selalu peluk dia karena kalau saya peluk dia akan nyakar badan saya belakangnya, dia pukul-pukul. Saya yakin waktu dipukul itu setiap dipukul saya sakit, tapi saya yakin sakit saya nggak seberapa dibandingkan apa yang dia rasakan itu. Jadi soalnya di sini sampai biru ininya, kemudian di ini seenak-enaknya saya berbagilah. Dengan kehadiran si kecil berarti kehidupan rumah tangga mereka kian berwarna. Tanggung jawab Primus dan Jihan sebagai orang tua praktis mereka pikul sesaat setelah Jihan menghadirkan buah cinta dari rahimnya dan seusai Primus melafazkan azan ke telinga anaknya itu. Sebelum diazankan emang sama dokter anaknya itu kan dibersihin dulu tenggorokannya, dimasukin semacam selang kecil, terus supaya bisa nangis, terus dibersihin tubuhnya. Saya melihat tubuh dia dari putih ke warna ungu, dari ungu terus dikasih sinar ya yang menghangatkan tubuhnya, langsung merah. Langsung saya disuruh azankan, dan waktu diazankan itu ya terus terang itu juga momen yang sangat luar biasa ya. Ini nggak percaya aja sampai
selamat ya nih anaknya, ditaruh di sini Jihan, ceng, bersihin dia, dokternya motong tali pusarnya seperti itu. Kita lihat-lihatan sama dokter, selamat ya dokter, selamat ya hari udah jadi bapak ibu. Meski demikian, Primus dan Jihan belum menyiapkan nama buat bayi mereka. Untuk sementara waktu, Jihan akan cuti dari pekerjaannya demi memberikan ASI eksklusif. Menyinggung soal pendidikan anak, Primus dan Jihan menomorsatukan pendidikan akhlak. Berdoa sama Allah, artinya ini kan titipan, kita harus menjaga titipan Allah yang harus kita jaga gitu loh. Ya ada norma-norma yaitu agama ya, yang harus kita terapkan juga ke dia gitu. Di tempat yang sama pula awak Gospot menjumpai Giska Putri Sahetapi yang sedang menggendong anaknya. Kebetulan ia sedang memeriksakan kesehatan sang anak. Sayangnya ia urung berkomentar lantaran keburu ada janji dengan dokter. Selang tak berapa lama pasangan Rahel Maryam dan Ebes pun muncul. Di sini Rahel memeriksakan kandungannya. Sesuai rencana pada tanggal 29 Juli besok, Rahel akan melangsungkan persalinan secara sesar. Jalan operasi harus ditempuh lantaran posisi bayinya dalam keadaan sungsang. Karena anak gue sungsang, jadi memang dokternya menyarankan operasi. Gue padahal pengen banget normal, cuman nggak bisa karena tinggi badan gue nggak cuma 153, sementara bayinya cukup besar untuk tinggi badan gue yang segini, gendut katanya bayinya. Jadi posisi bayinya juga sungsang, pantatnya di bawah, jadi dokternya bilang kita bongkar aja deh. Emang jadi bengkak-bengkak gitu. Gue udah naik 20 kilo sekarang. Jadi sampai tapi untungnya gue kan masih syuting sampai bulan ke-8. Sampai bulan ke-8 tuh belum bengkak-bengkak. Pas masuk bulan ke-9 gue udah cuti, udah nggak syuting, baru cepet banget naiknya. Sebetulnya Rahel ingin melahirkan secara normal. Berbagai upaya telah ia lakukan untuk mengembalikan posisi bayinya ke posisi normal. Keduanya sudah menyiapkan nama bayi berikut pola perawatan calon buah hati mereka yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Udah ada ponakan yang itu masih bayi diurusin, cuman ya gue juga pasti nervous lah kalau anak sendiri gitu kan. Makanya dibantuin, ada nyokap gue juga datang dari Bandung. Dia bakal nungguin di sini untuk awal-awal bulan-bulan pertama gitu, untuk ya ngebantuin lah gimana sih mandiin bayi atau sebagai laki-laki gitu, kita pengen punya anak laki-laki kali untuk yang pertama. Gue sebetulnya sih cewek cowok sama aja, tapi kebetulan dapetnya cowok. Kalau misalnya cowok berarti lo udah punya nama dong, udah nyiapin dong. Udah. Siapa? ada deh. Nanti ya. Oh, namanya ada deh. Pemirsa, kecantikan bagi perempuan adalah kekuatan yang maha dahsyat. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh 4 film pendek yang dibintangi oleh Tamara Bleszynsky, Luna Maya, Mariana Renata, dan Dian Sastrowardoyo. Film yang dibintangi oleh 4 perempuan cantik ini mengusung slogan dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Kenapa bisa demikian? Ini dia jawabannya. Oh, udah masukin psikologi aja deh. Oke. Mau gue bantuin nggak? Nggak usah, thanks. Oke. Rp75.000. Kecantikanmu adalah kekuatanmu. Itulah tema 4 film pendek tentang perempuan dari perempuan dan untuk perempuan. Keempat film tersebut dibintangi oleh Tamara Bleszynsky, Dian Sastrowardoyo, Mariana Renata, dan Luna Maya. Dari tema dan keempat perempuan cantik yang membintanginya sudah bisa ditebak. Keempat film ini disponsori oleh sebuah merek sabun kecantikan. Kekhasan dari film bertema perempuan ini adalah semua yang terlibat dalam penggarapan film ini mulai dari produser, sutradara, dan penulis skenarionya semua perempuan. Karena aku ngerasa ini film-film ini kan semuanya kan adalah film-film yang dari perempuan, tentang perempuan dan untuk perempuan. Jadi untuk bisa partisipasi dalam proyek seperti ini kan udah berat sekali karena misinya kuat sekali.
semuanya mau mencoba men-encourage atau mendorong perempuan di Indonesia untuk berani menggali potensi kecantikan dalam dirinya, karena Lux tuh kepingin menyadarkan perempuan di Indonesia